Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya cintai. Baik, di sini saya Nurul Fadila dari Fakultas Agama Islam kelas 2B dengan NIM 21030200084 akan menjelaskan sebuah penelitian proposal skripsi yang sudah saya ambil dari skripsi tersebut dan akan saya jelaskan dan saya akan paparkan di video ini. Dalam penelitian proposal skripsi ini, saya mengambil judul yang berjudul hubungan antara pembelajaran ilmu tajwid dengan kemampuan seorang ibu dalam membaca Al-Quran yang diajukan oleh Dewi Nur Amaliyah Al-Istiqomah dengan NIM 18101210073 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin, Banten. Di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan, yakni tentang pembelajaran ilmu tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid, dan tujuan serta manfaat mempelajari ilmu tajwid. Nah, yuk kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yakni pembahasan mempelajari ilmu tajwid. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran. Nah, pembelajaran itu proses untuk menjadikan seseorang belajar. Di dalam proses tersebut ada beberapa unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni ada belajar, sumber dari belajar, dan guru yang mengajar. Ketiga unsur tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Dalam mempelajari harus terdapat perubahan. Oleh sebab itu, pembelajaran yang berhasil ialah pembelajaran yang mampu mengubah subjek belajar lebih baik. Dalam konteks ini, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu perubahan tingkah laku yang berulang-ulang. Maksudnya, tingkah laku yang dihasilkan oleh hasil praktek yang berulang-ulang, sehingga dalam konsep tersebut, pembelajaran memiliki kunci bahwa subjek belajar harus dibelajarkan, bukan harus diajarkan. Nah, seseorang yang membaca Al-Quran, baik tanpa lagu maupun dilakukan dengan indah dan merdu, tidak boleh terlepas dari kaidah tajwid. Sesuai dengan apa yang saya akan jelaskan, pembelajaran mempelajari ilmu tajwid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ilmu tajwid. Apa sih itu pembelajaran ilmu tajwid? Yuk, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran ilmu tajwid. Nah, kata tajwid berasal dari kata zawada yuzawidu tajwid, yang artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah, yaitu ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara memenuhi atau memberikan hak huruf dan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifat, mat, dan sebagainya, seperti tarkik dan tafkhim dan selain keduanya. Tajwid secara bahasa atau etimologi berasal dari kata tazwid, merupakan bentuk masdar dari kata zawada yang berarti memperbaiki atau memperindah. Nah, sedangkan menurut istilah atau terminologi, tajwid adalah mengucapkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahak dari sifatnya. Pemahaman ilmu tajwid ini ialah membaguskan bacaan huruf atau kalimat-kalimat Al-Quran satu persatuan dengan terang, teratur, perlahan, dan tidak terburu-buru. Selanjutnya di sini ada hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid ini secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, tapi cukup diwakili oleh beberapa orang. Namun, jika dalam suatu kaum tidak seseorang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka berdosalah kaum itu. Jadi, jika tidak ada seseorang pun satu orang di satu lingkup seperti satu keluarga atau satu kampung, maka satu kampung itu berdosa tidak mempelajari ilmu tajwid. Namun jika ada satu orang yang mempelajari ilmu tajwid, nah musnahlah dosa tersebut. Nah, selanjutnya ada dalam suatu daerah ada seseorang tajwid yang menguasai ilmu tajwid, maka bagi yang lainnya tidak menanggung dosa.
seperti tadi yang saya sudah jelaskan kan. Nah, sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain atau merupakan kewajiban pribadi. Karenanya, apabila seseorang membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, hukumnya berdosa. Artinya bagi seseorang yang mukallaf, baik laki-laki ataupun perempuan, harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau tidak, maka dia berdosa. Gitu. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni tujuan dan manfaat mempelajari ilmu tajwid. Nah, tujuan mempelajari ilmu tajwid ini yaitu untuk mempermudah seseorang membaca Al-Quran dengan fasih sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW serta memelihara lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Adapun manfaat dari mempelajari ilmu tajwid yaitu yang pertama, mencapai kesempurnaan dalam membaca Al-Quran, terhindar dari kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, serta ayat-ayat yang kita baca sesuai dengan ketentuan-ketentuan bahasa Arab, baik secara pengucapan, sifat-sifat huruf, dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan lainnya, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari ilmu tajwid adalah sebagai pedoman dalam membaca Al-Quran secara baik dan benar dalam proses belajar mandiri maupun dengan guru dan agar memelihara lisan dan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Nurul Fadila dari Fakultas Agama Islam kelas 2B dengan NIM 2103200084. Saya pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.